Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Claudio Senu dari 4MB4. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang topik trik negosiasi dari mata kuliah lobby dan negosiasi. Ya, pertama, penjelasan dari Pak Tung Desem Waringin. Pertama kali kita harus memahami gaya negosiasi seseorang, dan jika seseorang hanya bergantung pada satu gaya negosiasi, mereka akan kesulitan mengganti gaya negosiasi. Jadi Pak Tung memberi saran dan memberikan 5 contoh gaya negosiasi. Pertama, intimidasi. Teknik intimidasi. Jadi seperti ini. Kombinasinya ada dua, yaitu hasil dan relationship. Contohnya seperti ini. Kalau ada orang mengutamakan hasil, mereka tidak akan memperdulikan hubungan mereka akan menjadi buruk pada pihak lain. Dikarenakan mereka memikirkan hanyalah hasil yang mereka inginkan. Jadi tidak memperdulikan keakraban dari pihak lawan atau orang yang sedang melakukan negosiasi dengan Anda. Jadi hasilnya, gaya intimidasi ini mereka hanya memperdulikan hasilnya. Kita masuk ke kedua, yaitu teknik menghindar. Teknik menghindar ini adalah teknik yang tidak menguntungkan, tapi jika dipergunakan, contoh seperti ini. Teknik ini digunakan pada saat Anda menghadapi seseorang, maksudnya dalam bernegosiasi Anda menghadapi seseorang yang gaya bernegosiasinya terburu-buru, tidak memikirkan selanjutnya, intinya terburu-buru lah, cepat-cepat dan begitu. Maksudnya dorang senak mau pikir dompe berkomunikasi bagaimana. Jadi orang boleh menghindar, soalnya dorang yang lebih perlu itu hasil daripada orang. Jadi orang menghindar jono, maksudnya ya apalagi orang malas berkomunikasi, tidak mau berkomunikasi lah gitu. Ya, teknik yang ketiga, mengakomodasi. Teknik ini dilakukan ya seperti hasilnya teknik yang menghasilkan memberikan atau menerima apapun yang terjadi lah, seperti itu. Tidak mengharapkan hasil tapi menerima apa yang diberikan lawan bicaranya. Jadi baik-baik dah begitu orang. Jadi baik sekali. Mana-mana dang. Selalu bakasi terus dang. Maksudnya memberikan tanpa mengharapkan hasil gitu. Ya, kita masuk ke teknik yang keempat, yaitu teknik kompromi. Teknik kompromi ini bisa dibilang atau gayanya seperti mendapatkan hasil yang setengah-setengah. Maksudnya kedua-duanya setengah-setengah, relationship setengah, hasil setengah, seperti itu. Contohnya seperti DP contoh begini, contoh kecilan kalau di kehidupan nyata saning ada orang mau beli motor, pat orang dang. Orang kasih harga pertama 50 juta begitu. Kong yang orang konsumen batawar 40 juta. DP jalan keluar supaya dua-dua boleh modal, supaya dua-dua boleh suka. Terpaksa kita kasih harga 45 dah begitu, 45 juta. Kalau pihak lawan menyetujui, ya orang bisa dikatakan hasil dari teknik gaya kompromi ini berhasil dang. Bagaimana ya? Bisa dibilang hasil ini setengah-setengah. Anda dan pihak lawan Anda, maksudnya Anda dan pihak lawan Anda mendapatkan hasil yang
setengah-setengah. Jadi teknik kompromi ini bisa dibilang menguntungkan kedua belah pihak, tapi juga bukan berarti menguntungkan yang maksimal. Ada juga contoh seperti ini. Ada seorang kakak beradik yang menginginkan satu jeruk lah contohnya. Yang kakaknya menginginkan jeruk itu dan adiknya melihat. Adiknya juga menginginkan jeruk itu. Tapi ketika orang tuanya melihat, orang tuanya membagi menjadi dua. Yang saya maksudkan seperti ini. Kami belum tahu yang sebenarnya apa yang diinginkan kedua anak tersebut. Yang kakak hanya menginginkan isi dalam jeruknya, sedangkan yang adik menginginkan kulit jeruknya untuk dibuat bahan masakannya. Contohnya namanya juga anak perempuan suka memasak lah begitu. Nah, yang seperti itu. Jadi seperti yang saya katakan tadi, contoh saya yaitu torang mesti cari tahu dulu DP. Kalau dalam negosiasi torang mesti cari tahu dong DP data dulu di dalam apa yang sebenarnya dorang mau, apa yang sebenarnya dorang suka for ini negosiasi dah begitu. DP intinya begitu. Kita lanjut di topik yang kelima, kolaborasi. Teknik kolaborasi ini adalah teknik yang digunakan yang membuat hasil maksimal, relationship optimal gitu. Jadi seperti contohnya begini. Contohnya dua-dua menginginkan hasil yang maksimal toh. Ada contoh begini. Dia supaya orang mau dapat ini hasil yang maksimal, satu orang berkolaborasi baku bantu supaya mendapat hasil yang maksimal. Contoh sering ada contoh kecil begini Jo. Dua ekor anjing yang dia kepala ada kasih ikan dah. Dorang dia kepala ada baku ikan di satu tali. DP majikan kasih makan di ada dua tampah makan di sisi kiri dan sisi kanan dan begitu. Supaya ini dua anjing boleh mau dapat makan, dorang dua mesti begini. Dorang dua pergi dulu di sisi kiri yang ada makanan di sisi kiri dulu. Dorang dua kasih habis yang di sisi kiri dulu, baru habis itu dong kasih habis yang di sisi kanan. Kan dari itu dua-dua boleh dapat makan tuh. Kalau dorang berpikir egois ya, kalau anjing satu lari ke kiri, anjing satu lari ke kanan, dua-dua nak bisa makan karena dompe kepala ada ikan yang tali toh begitu dang. Maksudnya ada contoh kecil begitu. DP arti bagaimana yang mau saya jelaskan? DP arti ya. Kedua belah pihak mendapatkan hasil. Kedua belah pihak saling membantu untuk mendapatkan hasil yang mereka inginkan. Jadi dorang baku bantu berkolaborasi, berkomunikasi dan secara baik dan supaya hasil yang dorang inginkan maksimal begitu. Oke, saya lanjut yang Pak Tung jelaskan mengenai prinsip negosiasi itu. Ada juga beberapa prinsip yang dijelaskan Pak Tung tadi melalui video dan saya akan menjelaskannya kembali. Seperti prinsip pertama, address relationship. Tapi sebelum orang masuk di situ, kita menjelaskan dulu satu prinsip dan begini. Prinsip bisnis itu yang penting adalah dipercaya. Sebelum orang dapat dipercaya, orang harus berkomunikasi. Sebelum orang berkomunikasi, orang mesti baku dapat bertemu dah. Karena begini,
Di saat orang bertemu, orang baku apa di satu tempat dang, dia datang atau dia datang kan orang boleh dapat tahu tuh di situ. Oh, DP orang begini, ini orang PKI begini, orang dapat jelas kan, maksudnya dapat nilai dang bagaimana orang boleh mau percaya ini orang begitu. Yang maksudnya dapat dipercaya, tapi untuk bisa dipercaya Anda harus tahu berkomunikasi. Tak selanjutnya itu yang saya bilang adalah bertemu supaya jadi jadi dan orang boleh percaya itu orang. Ketemu, berkomunikasi, dipercaya. Nah, begitu. Oke, kita masuk ke prinsip-prinsip yang dijelaskan. Jadi dalam 5 teknik tadi itu semua dilakukan lihat dari situasi dan kondisi pada saat melakukan negosiasi. Prinsip-prinsip negosiasi yaitu pertama, address relationship, mengutamakan hubungan baik dengan lawan bicara. Orang harus berkomunikasi yang baik, membuat suatu hubungan yang baik dan dengan lawan bicaranya orang atau begitu. Kedua, active listening. Orang dengarkan apa yang dia suka bicara, apa yang dibilang orang dengar begitu. Supaya di saat orang melakukan negosiasi nak tanggung maksudnya so dengar tuh kata supaya jelas begitu. Yang ketiga itu mencari data, orang cari tahu apa yang orang inginkan. Itu, apa yang orang mau, orang mesti cari tahu. Keempat itu mencari secara alternatif. Kelima itu legitimasi. Ya, setelah semua itu selesai, orang bisa buat kesepakatan ataupun tidak. Kalau nak perlu dan bikin kesepakatan, kasih tangan deal. Oke, lanjut. Poin terpenting yang saya pilih dari semua itu, dari 5 teknik itu, yaitu kolaborasi. Karena poin itu teknik yang membantu dan mudah untuk dilakukan dan nyaman dalam melakukan negosiasi. Seperti itu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Claudio Senduk dari kelas 4 MP4. Ucapkan terima kasih.